Shalom semuanya. Hari ini saya akan berbagi rema dari pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan. Tetapi juga saya akan berbagi sharing yang kelihatannya sederhana, tetapi menurut saya sangat berarti dan berharga bagi kita untuk menjadikannya sebagai peringatan di akhir-akhir ini gitu ya. Karena apa yang saya dapatkan ini datang dari realita dan hanya bisa dipahami, dimengerti oleh kita yang hidup di dalam dunia rohani gitu ya. Kan dunia yang kita hidupi pada umumnya ya pada dasarnya terdiri dari dua dunia, yaitu gitu ya, dunia jasmani dan dunia rohani yang fisik dan ya kita bisa lihat dan juga yang tidak kelihatan. Nah, kalau kata firman, manusia rohani itu bisa menilai segala sesuatu, bisa mengerti, bahkan menilai zaman ya. Kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk memahami apa yang akan terjadi. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kita akan dibuat mengerti untuk hal-hal apa yang akan datang, tentunya bukan karena kepintaran kita, tetapi Roh Kudus yang memberikan pengertian di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Ya, karena Roh Kudus itu hidup di dalam dunia rohani. Dia bisa melihat dan memberitahukan kita. Sesederhana itu cara kerjanya gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tempoh hari bahwa saya aktif di lebih dari 2 grup sebetulnya, tapi hanya 2 grup yang efektif untuk belajar bahasa Inggris ya. Ada salah satu yang memang dominannya itu di 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 yang anggotanya itu dominannya itu dari uh, Asia Asia Timur gitu ya. Nah, kemudian ya satu lagi itu bahkan dari beberapa negara Eropa gitu, yang kecenderungan ya tentunya bukan berbahasa Inggris gitu ya. Dan satu yang kebanyakan anggotanya itu adalah orang-orang Eropa, itu memang punya level yang advance, yang saya bisa belajar lebih, tetapi yang satu lagi yang di Asia Timur itu lebih intermediate ya, intermediate. Kita belajar banyak hal di sana dan saya sangat menikmatinya gitu ya. Saya saking bersemangatnya, yang harusnya kan Senin kita ada sharing baru, sampai kelupaan untuk membuatkan sharing, tapi tentunya juga karena ada kesibukan untuk membuatkan rekaman pujian di grup-grup WA gitu ya. Ditambah sih kecapean gitu ya, saking bersemangatnya belajar, ya lupa, kecapean gitu ya. Makanya baru buatkan sharing baru untuk kita, nanti akan dibagikan hari Jumat gitu ya. Nah, uh, saya punya pengalaman yang berharga tentunya bersama dengan orang-orang ini. Dan yang saya syukuri adalah kenapa kemudian saya bersemangat belajar bahasa Inggris, selain memang karena saya suka, saya pikir juga itu perlu, juga karena berbeda sekali ya, berbeda jauh ketika dulu zaman sekolah saya berusaha untuk menghafalkan kata-kata baru ya, vocabulary baru, itu sangat sukar diingat dan mudah lupa. Nah, sebaliknya sekarang sangat mudah dipahami karena
langsung tahu konteks penggunaannya, dan karena memang bahasa itu kan praktek. Nah, walaupun di kita memang tidak interaksi langsung, tapi menurut saya cuma 11-12 lah bedanya dengan dengan yang berinteraksi langsung gitu ya. Karena di grup tentunya kita belajar untuk menuliskannya, apa yang ada di otak kita terlatih lama-lama, terlatih dan terbiasa kata-kata baru gitu ya. Sampai kemarin saya sedikit uh, uh, apa ya lucu ya. Kalau dulu ketika sekolah nanya kabar misalnya, how are you? I'm very well, thank you, and you. Nah itu kan sekolahan banget gitu ya. Nah setelah masuk di dalam realitanya ya, juga kata-kata slang itu ketemu, oh ternyata ya, uh, makanya saya yakin kalau misalnya dia nggak berbahasa Inggris gitu ya, bahasa bahasa asalnya, walaupun dia ambil misalnya diploma bahasa Inggris atau S1 bahasa Inggris, kalau hanya uh, fokus pada materi sekolah atau perkuliahan, itu tidak akan maksimal. Malah mereka yang walaupun nggak mengecap kuliah berbahasa Inggris, tapi langsung praktek itu bisa jauh lebih jago gitu ya. Karena ada di salah satu grup cuma cuma pedagang biasa, tapi bahasa Inggrisnya lancar gitu ya. Karena dia suka nonton film berbahasa Inggris, dia juga ya tentunya belajar ya, langsung praktek karena dia dagang kan. Dia berhubungan dengan banyak orang, mau nggak mau langsung praktek. Dan dia bahasa Inggrisnya lebih lebih jago gitu. Nah, saya kenapa bersemangat? Karena pengalaman buruk yang dulu itu seolah dibalik. Karena ngikutin ngikutin alur chatnya, langsung konteksnya, terus sering muncul dan diperhatikan, itu menjadi sangat mudah untuk mengingat dan menggunakan bahkan sekitar 90 sampai 95%. Memang ada ya kata-kata yang tertentu yang memang sukar di diingat gitu ya. Tapi saya selain bahasa roh ya, saya juga ulang-ulang kata-kata baru puluhan kali gitu ya. Dan itu kan memperlancar ketika mengungkapkannya nanti gitu ya. Nah, saya sangat sangat menikmatinya, saya sangat bersyukur ketemu yang kayak gini. Akhirnya pengalaman buruk yang dulu itu eh, ya itu cuma jadi hanya kenangan yang buruk gitu ya. Sekarang menjadi sangat mudah untuk menambahkan eh, eh, kata-kata baru, ya kalimat-kalimat baru di dalam grup gitu. Nah, tetapi saya lihat mereka yang bahkan mereka di berbagai negara ya, yang tentunya secara waktu juga kita banyak berbeda. Sedangkan di Indonesia saja kan ada tiga, 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 tiga pembagian waktu. Apalagi dengan berbagai negara. Kadang eh, udah malam di sini, di sana masih masih baru pagi gitu ya. Ada yang lebih awal di Indonesia 8 jam, ada 6 jam gitu ya, berbeda-beda waktu. Jadi sebuah sebuah seperti kehidupan barulah di media sosial yang sangat bermanfaat. Tapi dengan kondisi yang tadi ya, walaupun mereka dari berbagai negara, ya tentunya karena seperti sampel buat saya ya, mereka dari berbagai negara berada di dalam satu grup. Saya juga akhirnya kemudian merasakan gitu ya, apa yang saya pahami gitu ya, bahwa orang-orang dunia, orang-orang duniawi yang tidak rohani itu merasakan apa yang terjadi sekarang itu hanya hanya kesulitannya saja ya, kesulitan uh, uh, perekonomian yang berefek pada keuangan gitu ya, penghasilan, pendapatan, geliat usaha, memang itu dirasakan semua orang secara global.
Tetapi ada yang mereka nggak ngerti, ya. Ya, mereka seperti yang zaman dulu, zaman eh, eh, Nuh gitu ya, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Jadi nggak ada yang berubah. Mereka kebanyakan bahkan mereka itu bekerja di pekerjaan yang memang menuntut bahasa Inggris. Bahkan beberapa dari antara mereka itu guru bahasa Inggris gitu ya. Nah, makanya nggak heran bahasa Inggris mereka memang sangat jauh masih daripada saya. Tapi saya tetap termotivasi, apalagi cuma baru berapa waktu udah banyak perkembangan gitu ya. Nanti berbulan-bulan itu akan jauh lebih baik. Nah, mereka sibuk dengan goal mereka. Mereka sibuk dengan pencapaian mereka, ya apa yang akan dicapai pekerjaan mereka. Dan tidak ada satupun pembicaraan walaupun secara tersirat. Memang di dalam grup aturan itu nggak boleh membicarakan tentang politik dan agama ya, yang menyebabkan perpecahan. Tapi kan kita bisa eh, terber, ter, melihat, merasakan atau secara tersirat dari chat-chat yang ada itu apa yang diobrolin. Yang diobrolin itu ya cuma movie, film atau eh, perjalanan tempat wisata gitu ya, atau makanan gitu ya. Nggak ada hal-hal ungkapan-ungkapan yang terlalu banyak tentang perkara rohani. Nah, itu juga yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Dia nggak ngerti perkara rohani. Itu yang juga saya katakan kemarin ngobrol santai dengan beberapa anak di sini yang masih setia gitu ya, yang masih setia berdoa, setia baca firman. Ya, saya kasih mereka pengertian dengan cara sederhana. Ya, misalnya salah satu dari mereka anak kecil ditanya, berapa harga-harga eh, eh, bahan makanan di pasar? Ya, tentunya dia nggak tahu. Tentunya dia nggak tahu berapa harga tomat, harga cabai, harga bawang gitu ya. Tidak menguasai. Tapi orang tua mereka yang belanja ke pasar atau ke warung pasti tahu dengan baik harga-harga yang ada. Nah, ilustrasi sederhana ini yang walaupun tidak sempurna mewakili antara pengetahuan dan ketidaktahuan tentang perkara rohani. Orang dunia yang hidup dengan fokusnya, dengan kehidupannya, dengan karirnya, ya pokoknya kehidupannya di dunia tanpa memiliki pengetahuan tentang perkara rohani, tentang firman, tentang persekutuan dengan Tuhan, tentang pergaulan dengan Roh Kudus, itu tidak akan mengerti. Makanya saya katakan pada mereka, mungkin apa yang saya bagikan ke kalian itu seperti sesuatu yang beda gitu ya. Sama misalnya, sekalipun bahkan ada orang yang kalian kenal, dia ke gereja, dia bahkan melayani. Kalau coba tanya, ada di sana seseorang bilang tentang kalau kita sekarang udah di akhir zaman, tentang rapture gitu ya. Mungkin saya yakin bahkan sebagian besar mereka katakan, itu mah gak usah percaya kayak gitu-gitu, atau gak ngerti. Kenapa? Karena sesederhana kembali ke pondasi yang saya ajarkan di dalam pelayanan ini, karena nggak tekun, nggak memiliki persekutuan dengan firman, persekutuan dengan Tuhan gitu ya. Sehingga dia nggak tahu perkara rohani. Perkara rohani itu kan hanya kita dapatkan pertama dari pengetahuan firman Tuhan, lalu persekutuan dengan Roh Kudus yang mengajar kita kata firman untuk hal-hal apa yang akan datang. Kemudian ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kan perjanjiannya apa-apa, dia akan memberitahukan lewat pengertian, lewat lewat perasaan dan pengetahuan kita. Dan itu biasanya kalau pengalaman saya itu terjadi secara konstan, terjadi secara uh, uh, konsisten. Itu tidak berubah-berubah gitu. Dan saya juga kemarin sudah katakan kan, kalau orang nggak baca firman, nggak bersekutu sama Tuhan, dia dalam tanda kutip ya lebih gampang menjalani hidup ini. Karena kalau dia lapar kan makan dan minum yang
sebebas-bebasnya itu kan, itu akan cukup memberikan kenyamanan bagi dirinya sendiri. Tentunya itu akan memberikan sumbangan bagi dirinya lebih lebih enjoy menikmati hidup ini, walaupun ada tekanan ekonomi tadi. Atau kemudian harus melatih, mendisiplinkan diri untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca kitab itu bukan sesuatu yang mudah loh, dilakukan oleh daging. Ya, makanya kemarin ketika saya bagikan kenangan itu pada saat itu kurang lebih 9 tahun yang lalu, untuk berdoa 15 menit aja, saya itu masih perjuangan loh. Saya malah kebayang, aduh gimana ya, nanti bisa nggak saya ya berdoa 30 menit ya. Itu pun sesuatu yang impossible pada saat itu. Sampai sekarang untuk rata-rata satu kali berdoa 1 jam seperti firman katakan itu sudah hal yang biasa dijalani. Nah, itu karena proses dan adanya determination, ada 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 keteguhan hati ya, kekuatan, ada niat yang kuat untuk melakukannya. Nah, orang dunia capek, tidur. Nggak perlu melakukan pengorbanan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi ini akan membuat dirinya itu merasa hidup ini hanya urusan ekonomi saja. Jadi nggak ada pressure, nggak ada uh, 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 oppression yang dia tekanan, himpitan yang dirasakan dari atmosfer. Dan dia lebih terhindar dari situ kan. Tapi kita orang rohani kan menjaga semuanya, menjaga api, menjaga ketaatan, menjaga persekutuan dengan Tuhan. Menjangkau hadirat Tuhan itu dalam kondisi-kondisi yang lelah atau masa-masa kekeringan itu nggak mudah, nggak mudah. Nah, tapi itu kita harus kerjakan, ya. Kalau orang-orang yang hanya ber-KTP Kristen, ya, itu lebih lebih mengurangi bebannya, hanya cuma beban ekonomi tadi gitu ya. Nah, mereka nggak rasakan itu. Nah, dan si jahat nggak terlalu butuh usaha untuk menekan orang-orang seperti itu karena ya saya masih ingat ada sebuah eh, apa ya seperti lelucon dulu bilang eh, kalau eh, kalau pesawat negara maju eh, eh, melintasi eh, eh, udara gitu ya, itu jadi di cerita itu ada memang diceritakan pemburu pesawat gitu ya. Tapi ketika lihat negara-negara berkembang ya, katakanlah negara tertentu gitu ya, nggak usah ditembak nanti juga jatuh sendiri gitu ya. Nah, sama iblis itu nggak targetin orang-orang yang udah nggak berdoa, enggak. Yang yang penting Kristen KTP nggak ke gereja, nggak baca firman, eh, yang nggak menjaga semuanya nggak terlalu menjadi target. Karena apa? Ntar juga tujuannya kemana mereka udah tahu. Tapi yang jadi sasaran adalah mereka yang bertekun dalam doa-doa syafaat, yang berpuasa, yang oleh perkataannya mengikat orang kuat, melepaskan tawanan, berdoa untuk orang sakit, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan itu membahayakan. Itu adalah targetnya. Itu adalah kita yang sungguh-sungguh. Nah, makanya berat ketika kita terus menjangkau hadirat Tuhan, ya kan? Nah, itu uh, adalah uh, sebuah perjalanan yang memang memang harus perjalanan pencapaian seorang orang Kristen rohani, ya. Nah, saya katakan pada mereka, kalau kalau kamu tanya apa yang saya ceritakan ini, mungkin mereka akan katakan itu aneh atau bahkan sesat gitu ya. Tetapi tetapi semuanya ada dalam firman Tuhan. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Kalian nanti mau berharap kalian nggak sampai nanti menyesal dan bilang,
"Oh iya dulu tulang pernah bilang kayak gini loh ya, eb eee, ternyata kejadian ya," gitu ya. Saya bilang sama mereka, "Dulu waktu waktu katakanlah mungkin dari zaman, Israel melewati, eee eee eee, lautan dengan keajaiban Tuhan, kemudian juga adanya, air bah, itu kan udah kejadian. Nah, kalau udah tertulis baru percaya. Nah, ini sudah tertulis tapi belum kejadian. Mestinya kita harus juga percaya, gitu ya. Nah, saya berharap sama kalian bahwa, eee, setelah mendengarkan ini, gitu ya, sebenarnya tujuannya buat apa? Supaya kalian lebih sungguh-sungguh, supaya menjadi bagian daripada orang-orang yang nanti nggak masuk pada masa kesukaran yang mengagetkan, gitu ya. Saya baca cerita kepada mereka, walaupun saya mau berjalan dengan iman, walaupun menurut logika saya ini ngerti apa enggak ya, tapi kan saya percaya bahwa Roh Kudus itu mampu menjelaskan kepada mereka. Bahkan saya terus, eee, ingatkan diri saya, bangun diri saya bahwa apa ya firman Tuhan itu nggak mungkin kembali. Walaupun sekarang belum terlalu kelihatan hasilnya, apalagi pada anak-anak SD gitu ya, saya tetap mau lakukan dan saya mau mengimani bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, jadi kembali ke realita di grup itu ya, yang mereka berbicara tentang pekerjaan mereka, yang juga, profesi mereka sebagai guru, mereka cerita-cerita banyak banyak sih dapatkan dari situ tentang obrolan yang sederhana gitu ya. Tapi saya juga mulai terbeban untuk mendoakan orang-orang ini, karena namanya juga udah satu grup ya. Tempo hari sudah saya katakan kan, lama-lama mau nggak mau kita jadi deket gitu ya satu sama lain, untuk keselamatan mereka untuk mereka juga suatu saat memiliki pengertian tentang kebenaran, karena itu yang jauh lebih penting. Kadang-kadang ya kalau udah otak saya itu panas ya, "Ah, sudahlah saya pikir ini kan juga bukan barang kekal," gitu ya. Tapi saya semangat lagi setelah saya istirahat. Sampai-sampai olahraga saya pun berkurang. Tapi, saya tetap bisa menjaga berat badan saya. Betul juga kata 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 Aderai, 2 organ tubuh yang sangat boros dengan gula adalah otot dan otak. Jadi, kalaupun saya berkurang latihan ototnya, angkat bebannya, tapi karena otaknya kerja bukan stres tapi ya, justru kalau stres itu, eee, menaikkan insulin. Nah, tapi otak yang kerja untuk mikir yang positif itu justru menghabiskan banyak kalori gitu ya, membakar banyak kalori. Hebat ya, kita nggak lihat otak kayak berkeringat gitu, tapi ternyata dia bisa membakar gula banyak sekali. Sampai saya pikir, kok, badan saya juga tetap saya berpikir saya nggak mau lagi yang namanya perutnya buncit lagi gitu ya, karena udah kelelahan untuk belajar, jadinya berkurang untuk latihan otot gitu ya. Tapi akhirnya bisa terjaga karena, oh ya saya ingat ada Ray bilang, selain otot, itu otak kita yang banyak membakar bakar, kalori, gula gitu ya, sehingga tidak menyebabkan, penumpukan lemak, ya. Kita nggak lihat si otak ini kerja, tapi bukan yang stres punya, tapi kerja. Kerja itu ya kayak belajar. Makanya ya kayak zaman dulu waktu kita sekolah, itu kan jarang ya, masa-masa sekolah itu jarang yang gemuk gitu ya, semua pada kurus, pada mikir semuanya. Karena ya si gula, kalori itu terbakar sama si si otot tadi gitu, otak tadi ya. Jadi kembali kepada apa yang tadi saya katakan, saya dapatkan secara konstan bahwa memang kita sudah harus sungguh-sungguh, mmm, ber ber lebih lagi mengarahkan mata kita pada kedatangan Tuhan. Ya, kalau tadi saya sudah cerita bagaimana beratnya mencari Tuhan. Walaupun saya akhirnya cuma bisa berlutut saja, ada kalanya saya menyembah Tuhan dengan gitar saja. Yang penting, yang utamanya kan dalam persekutuan dengan Tuhan itu kan sudah berkali-kali saya katakan, bukan seberapa banyak kita berdoa, seberapa banyak yang kita doakan. Yang paling utama yang kita harus cari adalah wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yang juga
kita akan rasakan kemudian hadiratnya. Makanya di poin kedua ini, sebelum saya bagi rema yang cukup singkat sih, tetapi yang akan mengingatkan kita tentang masa depan kita gitu ya. Saya mau katakan bahwa kebutuhan tentang hadirat Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Bukan hari ini, tapi rasanya uh, minggu yang lalu lah ketika saya keluar rumah. Terus paginya saya juga minim pujian penyembahannya gitu ya. Tapi siang harinya sangat jarang saya yang sampai kurang lebih 2 jam itu pujian penyembahan. Kok kayaknya itu nggak cukup cukup gitu ya, nggak cukup cukup nggak pengen udahan gitu ya. Dari dalam hal-hal sederhana yang saya percaya ini Roh Kudus yang kasih tahu gitu ya, memberikan pengertian lah tepatnya gitu ya. Manusia itu kalau misalnya contoh, kalau kurang tidur, saya punya pengalaman yang cukup sering ketika kekurangan tidur. Kalau misalnya kayak kemarin lusa, saya cuma tidur 6,5 jam. Terus nggak tidur-tidur lagi, biasanya tidur siang gitu ya. Nah, besoknya rata-rata normal tidur orang dewasa kan memang 7 sampai 8 jam. Nah, kalau saya itu 8 jam yang enaknya. Nah, saya 9 jam tidurnya. Nah, tubuh ini harus menuntut kebutuhan. Lucu ya. Kekurangan kebutuhan yang kemarin lusa itu. Dan saya harus bayar besoknya. Baru badan saya bugar. Contoh lain, kalau itu kan yang normal. Kalau kita udah lapar gitu ya, kita pasti, ya kita sih yang udah menguasai diri pasti tahu ya. Kalau misalnya udah lapar pun kayak saya itu tetap harus tahu mana yang terlebih banyak. Makan sayur banyak pun justru kan mengenyangkan dan tidak menyebabkan kegemukan gitu ya. Yang intinya adalah bahwa kita menuntut porsi tertentu sesuai dengan kebutuhan kita karena tubuh kita sehat. Nah, saya pun yang ketika keluar rumah saya katakan paginya kurang PPW-nya, siangnya itu kok kayaknya minta jatah yang harusnya didapatkan oleh manusia rohani. Apa yang saya mau katakan di sini? Tanda kalau kita manusia rohnya sehat, ya, kita pasti cari firman Tuhan. Karena itu kebutuhannya. Kita akan cari namanya hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu adalah habitat aslinya kita. Dan saya baru rasa puas roh, jiwa, dan tubuh saya. Nah, itu yang saya mau katakan kepada kita. Lagi-lagi saya katakan mungkin cuma sesuatu yang sederhana gitu ya. Tetapi ini penting. Kita harus selalu punya tekad untuk tidak melewatkan namanya pengalaman dengan hadirat Tuhan setiap hari. Itu sebuah keharusan bagi saya. Berdoa bisa bahkan setelah dari pagi, misalnya kalau udah rasakan hadirat Tuhan, nggak berdoa banyak, tidur. Tapi sambil bahasa roh atau sepanjang hari, saya berdoa untuk pokok-pokok doa. Jadi, saya belajar untuk pokok-pokok doa. Itu sebagai momentum utama untuk menentukan hari itu. Saya nggak kebayang bagaimana kalau ada sebuah hari yang dilewati tanpa hadirat Tuhan, tanpa firman Tuhan. Dan itu tanda yang peringatan bahaya sebetulnya bagi kita. Yang kalau kita lihat kok bisa ya berhari-hari ya nggak masuk hadirat Tuhan, berhari-hari ya nggak rasakan hadirat Tuhan, nggak masuk hadirat Tuhan. Ada satu lagu yang juga saya sudah rekam di pujian penyembahan yang dibagikan di rekaman biasa di grup WA. Ini kayaknya kayak lagu lama gitu ya. Dikatakan kayak gini. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan.
Itu kesukaanku. Nah, ini adalah sebuah kesukaan. Hadirat Tuhan itu harus menjadi tempat kesenangan, tempat kita berlari, tempat menumpahkan kita punya kepenatan, tempat menaruh harapan kita. Nah, jadi kalau orang bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, nggak merasa ada yang kurang tanpa kalau nggak rasakan dari hadirat Tuhan, itulah yang dinamakan manusia mati rohani, mati rohani. Saya bahkan ya kalau lihat langsung kayak anak-anak yang selama ini datang, walaupun mereka dari gereja Pentakosta ya, tubuhnya itu tubuh fisiknya itu hidup, ya akalnya hidup. Tapi saya bisa memandang mereka sebagai mayat berjalan, sebagai makhluk yang mati. Itu yang Conam lagi, Conam Thomas, Conam Thomas lihat, katanya ada manusia dia itu abu-abu semuanya. Yaitu adalah orang-orang yang sekarang sedang menuju kepada neraka, ke pintu neraka, dan mereka nggak sadar. Mereka adalah orang-orang yang mati rohani. Dan pedih sebetulnya. Saya nggak bilang kayak gini, dan saya punya keyakinan. Memang Tuhan itu penjawab doa, tapi ada kalanya Tuhan tidak jawab seperti yang kita doakan. Karena melihat kualitas hati orang itu. Saya berkali-kali bilang sama mereka ya, andai kan ada chef yang profesional, pintar masak, bikin kue atau makanan yang lain. Tapi bahannya cuma 1-2 biji. Apakah dia bisa membuatkan makanan yang enak dengan bahan yang seadanya? Katakan tukang bangunan. Dia sudah profesional. Udah punya jam terbang yang banyak, udah banyak bangun rumah yang bagus-bagus. Tapi akhirnya pada suatu ketika dia diminta untuk membangun rumah dengan kualitas bahan yang rendah, gak lengkap pula, catnya yang murahan gitu ya. Apakah dia bisa membuatkan bangunannya bagus? Enggak, tergantung bahannya. Saya selalu hiburkan diri saya. Saya juga berkatakan pada mereka, yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Saya doakan kalian, gitu ya. Saya cuma prihatin kalau nanti ternyata tidak jawab Tuhan, Tuhan tidak jawab doa saya untuk hal-hal, untuk misalnya beberapa orang, karena memang kualitas hatinya. Karena Tuhan tuh lihat, kalau ada di antara orang ternyata didoakan, tapi hatinya betul-betul jahat, tidak baik, jelek, itu kan hak prerogatifnya Tuhan untuk menjawab atau tidak. Saya juga udah all out, udah sediakan waktu, tempat, udah ajarin kalian macam-macam gitu ya, dengan senang hati. Tapi kalau misalnya juga banyak sekali yang mengalami perubahan gitu ya, belum memuaskan, saya kembali kepada firman bahwa memang jalan sempit itu hanya sedikit yang mendapatkannya. Kekristenan, menjadi orang Kristen tidak jaminan untuk masuk surga. Saya selalu menghiburkan diri saya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Menikmati hadirat Tuhan setiap hari itu sebuah kebutuhan. Dan kita harus mau mencari Tuhan setiap hari. Jangan melewati setiap hari, bukan cuma tanpa firman, enggak. Saya enggak mau lewati hari itu setiap hari tanpa hadirat Tuhan. Itu adalah itu akan menyegarkan jiwa saya, membangkitkan kembali roh saya. Itu yang kita mau jaga, hubungan dengan baik. Nah, kekuatan dari hubungan inilah yang kemudian membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan dan bersedia untuk melakukan apapun juga. Mau, seperti kemarin khotbah di minggu. Karena aku mau tetap menjaga hubungan ini dengan Tuhan. Kita tidak menjadi seperti orang kebanyakan, walaupun kelihatannya sukses ya, kayak teman-teman saya yang dari Eropa itu yang di grup WA. Mereka pada berhasil gitu ya, karena mereka rata-rata masih muda. Orang-orang yang masih baru ya fresh graduate, atau mungkin yang S2 atau memperbesar karir gitu ya. Mereka masih muda-muda, mereka masih antusias untuk mengejar mimpi mereka. Sampai yang saya feel mereka itu nggak cari perkara rohani.
Demikian juga banyak orang di sekitar kita. Tapi kita berbeda. Akhirnya kita bisa belajar dari contoh yang sederhana ini. Untuk kita terus berbeda. Walaupun berat, tadi kan saya udah bilang. Kalau orang Kristen biasa, yang iblis lihat ini hidup dalam dosa, mati rohani, ngapain dia buang-buang waktu untuk mentargetkan orang itu? Tahu juga nanti akhir hidupnya kemana. Tapi kita yang sungguh-sungguh, itu sangat membahayakan. Tentunya menjengkelkan bagi dia. Dan kita menjadi sasaran. Jadi kalau berat, hiburkan diri dengan sharing yang saya bagikan itu, gitu ya. Nah, sekarang saya mau bagikan untuk penghiburan gitu ya. Saya kalau nikmatin satu-satu perikop ya, seperti yang saya mau bagikan ini, dari 1 Yohanes 3, ya, sebetulnya ini sambungan dari 1 Yohanes 2, ayat 28 sampai 29, lalu digabungkan nih satu perikop dengan 1 Yohanes 3. Judulnya sama. Tadi saya bilang walaupun sambungan, judulnya adalah anak-anak Allah. Saya baca ya, ada berapa kali dikatakan bahwa kita ini anak-anak Allah. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh kepada yang percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa semua orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Pasal 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Kita ini loh anak-anak Allah, satu kali dikatakan. Dan memang ditegaskan lagi di 1 Yohanes 3 ayat 1, dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal kita. Ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, diulangi lagi. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita akan tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, jadi apa yang saya mau katakan adalah sebagai pengharapan buat kita gitu ya. Kita ini anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan bilang bahwa gak mungkin, bukan, anak yang bapak yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada kamu. Bukan berarti manusia itu jahat. Ya memang sih jatuh dalam dosa, tapi kan kalau akhirnya bertobat, ada juga kan bapak-bapak yang dipulihkan. Tapi itu pun masih dalam kategori jahat kalau di-compare sama kebaikannya Tuhan. Ayah yang baik, kita sebut saja sebagai contoh, ayah yang baik pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ada dalam pikirannya, pontang-panting kerja untuk anak-anaknya. Terlebih Tuhan. Saya selalu hiburkan diri saya di masa-masa berat. Iya ya, saya kan anak Bapak. Anaknya Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita suka dengarkan anak-anak Tuhan, mungkin mereka yang nggak tahu firman ini merasa kayak aneh gitu ya. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Bapa di dunia saja melakukan semuanya untuk anaknya. Bapa tidak akan membiarkan anak-anaknya binasa. Tidak akan memberikan batu ketika minta roti. Tidak memberikan ular atau kalajengking kepada anak yang minta ikan. Tuhan kontrol kok kehidupan kita. Tuhan lihat masih bisa berjalan kok. Masih bisa berjalan. Belum dijawabnya apa yang menjadi keinginan kita. Karena apa? Tuhan sedang tanamkan apa? Karakter atau buah atau apa ya? Ya buah-buah lah ya, termasuk buah-buah kesabaran kita dalam menunggu.
iman yang jauh lebih berharga daripada apapun. Untuk kita punya kualitas iman yang betul-betul Tuhan lihat ini beriman nih. Ini tuh imannya konstan, imannya itu tetap terjaga walaupun kadang-kadang mau jatuh tapi bangkit lagi. Itu kan normal ya, enggak namanya kita lagi kesasar, kadang-kadang kita kehilangan, kadang-kadang kita goyah gitu ya, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Kesetiaan, ada banyak hal Tuhan tunda untuk sampai buah itu muncul. Kesetiaannya, kesabarannya, iman yang tangguh, tapi tidak akan pernah tujuan akhirnya adalah untuk kesengsaraan kita. Nah, rema yang saya bagikan cukup singkat. Ketika merasa Tuhan gak peduli, ingatkan firman ini, saya ini anak Tuhan loh. Darahnya itu udah dicurahkan bagi saya. Surga udah disiapkan. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk kendur. Saya juga katakan pada diri saya, Tuhan kan lihat bahwa semuanya masih berjalan baik. Gak mungkin misalnya sudah gak ada lagi yang dimakan misalnya, Tuhan berdiam diri. Kok saya gak percaya itu ya? Sedangkan burung di udara saja dipelihara. Apalagi anak-anaknya, sungguh-sungguh lagi, kita yang sungguh-sungguh itu gak mungkin dibiarkan ya. Jadi kita harus menguatkan diri kita dengan firman ini. Makanya firman itu kan menghiburkan. Persekutuan itu menghidupkan. Itu harus dijalani bersama-sama. Supaya Tuhan dapat kita tetap berkenan. Tadi firman yang terakhir saya baca, siapa yang punya pengharapan ke situ harus menyucikan dirinya. Dan sebagai tambahan, saya mau katakan, jadi kalau kita belajar di Alkitab Studi ya, kita tahu ya, secara umum firman ini berbicara kepada umatnya. Jadi ini untuk umatnya, sekalipun ada beberapa hal berbicara tentang dunia pada umumnya. Tapi lebih khusus lagi, misalnya kayak tadi, itu dituliskan untuk siapa? Untuk jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang hidup dalam kebenaran. Janji itu untuk mereka yang, penghiburan itu untuk mereka yang memang mencari Tuhan. Mau teguh berdiri, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kamu itu anak Tuhan loh. Kamu itu anak Allah. Ini memang sebetulnya dituliskan kepada orang Kristen semuanya. Tapi, saya berharap mengerti bahasanya. Si penulis ini sebetulnya hanya menunjukkan ini kepada jemaat yang ditujukannya, kepada orang-orang yang dia tahu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dengan itu juga saya mau katakan bahwa nggak semua orang Kristen jadi anak Tuhan. Kalau dia tidak mau menyucikan hidupnya, karena tadi katakan kalau mau punya pengharapan sebegitu kuatnya terhadap pengharapan nanti Tuhan akan jadikan kita anak-anaknya sendiri dan kita akan melihat Yesus dalam keadaan sebenarnya, harus menyucikan diri karena sesederhana bahwa Tuhan itu suci hanya bisa akan dilihat oleh kita yang menjaga kesucian seluruh hidup kita. Ya, jaga imannya karena firman katakan kalau anak manusia itu datang, apakah dia akan menemukan iman di bumi? Saya tahu pergumulannya kayak apa. Saya juga tahu rasanya ketika lelah. Saya nggak tahu juga karena mungkin sibuk ya, kok saya olahraganya juga kurang bersemangat gitu ya. Itu berefek loh ketika pagi-pagi mau cari Tuhan. Siang-siang juga nggak selalu mudah untuk cari Tuhan. Nggak selalu mudah. Ini saya rekaman, biasanya siang gitu ya. Nanti sampai saya doa, saya upload, nanti habis doa udah jadi gitu. Nggak mudah melakukan semua ini. Hanya karena pengertian yang benar yang membuat saya melakukan ini. Tentunya dengan kekuatan Roh Kudus. Gak mudah harus terus menjaga itu semuanya. Tapi hasilnya sekarang, saya masih tetap berdiri, memegang komitmen saya untuk melayani Tuhan. Apapun keadaannya, itu semuanya adalah buah daripada persekutuan dengan Tuhan. Nah, kiranya kita bisa mengambil
pesan berharga daripada sharing hari ini. Ya, dunia pada umumnya nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi kita yang rohani, yang tahu kebenaran firman Tuhan, tentang kedatangan Tuhan, tentang rapture, tentang masa sukar, tentang apa yang kita feel ketika kita bersekutu, kita akan terus punya pengertian yang ditambahkan. Dan ketahui, kalaupun berat, ya iya, karena kita harus mendisiplinkan daging kita untuk melakukan semuanya. Orang dunia mah nggak perlu puasa, nggak perlu berdoa, ya tinggal tidur. Kalau capek ya tidur, kan mendapatkan kenyamanan untuk tubuhnya. Nanti lapar minum sesukanya dia. Tapi itu adalah manusia daging. Ya, kiranya kita terus bersemangat. Di masa yang saya juga bukan cuma katakan tapi feel, nggak semakin mudah loh. Nggak semakin mudah untuk mencari Tuhan. Tidak gampang. Tapi kita mau berkomitmen dari dalam Tuhan itu sungguh kita kagumi ya. Karena kita nggak harus kayak agama lain yang harus tata ibadahnya itu sangat harus begini, harus begitu. Yang tadi saya katakan kalau pagi-pagi saya juga nggak bisa mau ngapa-ngapain, hanya berlutut, berbahasa roh pun bagi Tuhan tuh ngerti. Tuhan tuh ngerti. Dan dia berdiri, bisa feel our burden. Ya, jadi jaga persekutuan dengan Tuhan. Hiburkan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Dan teruslah berlari sampai garis akhir pertandingan iman. Gitu ya. Tetap bersemangat untuk kita. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.